Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih yang sudah bisa hadir ya pada kesempatan kita malam ini, yaitu di pertemuan kuliah pengganti pertemuan 13 di Base Project. Untuk sesi pada malam hari ini kita maksimal sampai jam 8 ya. Karena tadi saya juga baru dapat kabar setelah saya kirim info yang tadinya kita mulai jam 8, ada sosialisasi gitu. Jadi yang saat ini jadi kita majukan untuk pembahasan di pertemuan ini. Oke, untuk pada sesi ini saya akan membahas sedikit materi dan juga untuk persiapan ya kurang lebih mengecek ya persiapan untuk kita UAS di minggu depan ya nantinya, insya Allah di tanggal 27. Oke, di sini saya akan membahas sedikit materi ya, yang sepertinya yang dari saya atau dari dosen yang lain juga bisa saja belum sempat dibahas ya, dan juga atau sudah pernah dibahas mungkin hanya sedikit itu. Ya, di sini pembahasannya yaitu mengenai dengan VPN ya. Kayak VPN di sini saya rasa dari kalian terutama yang sudah hadir pada malam hari ini dan yang lainnya tahu apa itu VPN ya. Tuh. Kayak di sini VPN itu kepanjangannya atau kependekan dari Virtual Private Network. Artinya kita melakukan interaksi di internet, menjelajah dan sebagainya melalui jaringan network lain itu kan. Dan jika tanpa VPN kita melakukan interaksinya itu langsung ya, dari misal kita pakainya Telkomsel, Indosat atau WiFi ya, atau WiFi itu otomatis langsung ke tentunya ke provider ya, ke provider dan kemana kita akan mengaksesnya gitu, ke situs atau ke sistem yang mana gitu. Nah itu akan terbaca kita lokasinya di mana ya, akan terbaca lokasinya ada di mana. Kemudian selain itu juga alamat device kita juga terbaca, itu biasanya dalam bentuk IP ya, dalam bentuk IP. Nah ini sangat sebenarnya VPN juga sangat penting ketika kita melakukan penjelajahan di internet ke situs-situs yang memang bisa dibilang dirasa tidak aman ya. Nah, kita bisa melakukan kita menggunakan jaringan dari negara lain, itu bisa, atau jaringan internet kita itu disamarkan. Nah, ini kurang lebih sederhananya jalur dari koneksi untuk yang VPN ya. Ini kita ketika sudah menggunakan VPN, tentunya antara di sini internet service providernya di encrypt ya oleh VPN-nya, dan juga melalui VPN server baru ke internet. Jadi lebih berlapis ya. Di sini lebih berlapis. Nah, jika pada waktu sebelumnya atau dulu ini terkait dengan VPN ya, yaitu ada private network, di sini membuat jaringan sendiri, kemudian terisolasi dari dunia, menggunakan teknologi SAT-LANS, dan biaya juga di sini akan lebih mahal ya. Kayak di sini mungkin atau bisa juga dibilang ya, misalnya kita mempunyai sistem di suatu perusahaan, di sekolah atau di tempat kita bekerja,
pasti ada satu sistem atau beberapa sistem yang itu hanya bisa diakses melalui jaringan perusahaan tersebut gitu. Misalnya kalau kita pakai hotspot atau wifi yang lain, nah itu nggak akan dapat koneksinya gitu, atau nggak bisa mengakses alamat atau websitenya gitu. Jadi bisa juga dibilang websitenya atau sistemnya hanya di-allow bisa diakses oleh jaringan yang dipercaya. Nah, yang dipercaya itu yang didaftarkan. Nah, ini ya mungkin kurang lebih kalau membuat jaringan sendiri biasanya ada juga, saya pernah merasakan juga ya, konsepnya itu menggunakan LAN. Nah, menggunakan LAN ini, jadi kalau kita mau mengakses sistemnya tentu ya harus dari komputer yang memang punya akses. Artinya si aplikasi diakses melalui jaringan yang sama, biasanya menggunakan IP ya, IP private. Nah, itu salah satu konsep LAN ya, local area network, juga masuk dalam area sini. Nah, kemudian untuk yang hybrid memanfaatkan kelebihan dari penggabungan private network dengan internet. Jadi dilakukan dengan riset lain dan biaya juga tidak efisien, artinya biaya juga lebih mahal tapi tidak terlalu mahal dibanding yang private network yang full ya. Ini gambarannya untuk yang konsep yang dulu ya. Oke, untuk yang sekarang di sini yaitu atau saat ini ya. Nah, di sini misalnya kita di bagian yang employees home ya. Oke, untuk yang bagian employees home, nah ini kita menggunakan akses ya. Di sini akses jaringan telepon ya. Nah, di sini mengakses server dan ISP-nya menggunakan VPN device. Jadi berlapis ya, kita akses servernya kemudian VPN. Nah, di sini kalau kita pakai VPN tidak sepenuhnya atau kita terlindungi dari jaringan atau hal-hal yang ada di internet secara publik ya. Nah, ini kita secara network lebih terlindungi ya, itu lebih terlindungi. Kemudian di sini untuk mengakses data Office, dan juga ini ada VPN tunnelnya untuk mengakses data Office juga yang lain. Jadi secara jaringan tetap bisa melakukan menjelajah di internet, tapi lebih di secure ya untuk jalur yang kita gunakan. Ya, di sini untuk manfaat VPN digunakan untuk mengakses situs web yang dibatasi. Ya, biasanya yang dibatasi ini web yang tidak bisa diakses sama region ya, misalnya sama region kita Indonesia, ASEAN atau Asia ya, yang tidak bisa diakses. Jadi ya terkadang kan ada situs web atau aplikasi yang memang diblok atau tidak bisa, ya benar-benar tidak bisa kita gunakan jika melalui internet pada umumnya ya, atau yang normal. Nah, kalau yang normal itu kita di sini sebagai pengguna user device kemudian mengakses WiFi atau internet, tentu langsung ke ISP, Internet Service Provider, entah ke WiFi, hotspot, atau jaringan yang lain ya. Kemudian melakukan browse di internet. Nah, ini biasanya kalau secara langsung untuk web yang atau sistem yang dibatasi ini pasti ditolak, nggak akan bisa diakses. Nah, untuk yang sekarang saat ini kurang lebih mungkin setelah zaman atau era COVID ya, atau mulai pada saat COVID itu
banyak developer atau yang sejenisnya ya, itu ketika melakukan deployment sistem atau remote aplikasi itu melakukan dengan VPN. Nah, anggaplah ini jaringan kita yang merah yang menggunakan VPN akan menggunakan VPN ini jaringan yang memang belum di-encrypt ya. Jaringan belum di-encrypt. Nah, ketika kita sudah menggunakan VPN, jaringan ke ISP-nya ini di-encrypt dan juga ke VPN servernya. Baru kalau ke internet ya dia di sini memang tidak di-encrypt, artinya secara jaringan kita terlindungi. Alamat kita tentunya memang akan terrecord di VPN-nya, tapi kita juga bisa menggunakan lokasi yang lain. Jadi memang ada beberapa sistem atau aplikasi yang memang dibuat itu hanya bisa diakses menggunakan VPN. Kalau VPN yang digunakan perusahaan yang pernah saya pakai itu ada diantaranya ada Global Protect, kemudian ada Global Protect itu dari Palo Alto ya, kemudian ada VPN itu dari FortiClient, kemudian ada juga dari OpenVPN dan juga terakhir ada dari Easy Connect ya. Itu beberapa VPN yang digunakan oleh perusahaan untuk melindungi sistem terutama atau server ya yang hanya bisa diakses oleh jaringan mereka itu. Nah, gimana caranya kita mengakses jaringan mereka? Kita tentunya harus punya kredensial, bisa request ya, kredensial user VPN-nya, baru nanti login. Nah, setelah itu baru bisa diakses. Gitu. Ini kurang lebih gambar yang terkait perbedaan dengan yang tanpa VPN dan juga menggunakan VPN. Kemudian, nah di sini contohnya ada hide IP isi ya. Jadi untuk menyamarkan keberadaan atau lokasi. Ini mungkin versi free-nya ya. Kalau versi berbayarnya ya pasti ada juga ya. Nah ini URL hide real IP. Ini IP yang sepertinya IP yang ditampilkan itu atau yang digunakan sama VPN ketika kita udah connect, yaitu dengan yang ini IP 62. Jadi kan kelihatan itu IP-nya berapa tentu berbeda dan dari negara mana ya. Tuh. Nah ini IP kita yang di hide yang 72 sekian ya. Nah jadi lokasi device kita tentu nggak akan kebaca tuh. Nah ini kalau kita pengen browsing sistem atau web yang memang dikhawatirkan ya kurang terpercaya gitu ya, kita bisa aja menggunakan VPN karena banyak sekarang VPN yang gratis. Kemudian di sini selain itu manfaat yang lain, ini bisa digunakan oleh kantor cabang untuk mengakses jaringan komputer pusat. Kayak ini misalnya cabang 1 dan cabang 2. Cabang 1 dan cabang 2, di sini beberapa usernya ingin mengakses data yang ada di pusat. Data yang di pusat tidak bisa diakses secara publik ya. Tidak bisa diakses secara publik. Nah, makanya hanya bisa diakses oleh jaringan internet, internal dan juga intranet ya. Nah, jaringan intranet itu mirip seperti LAN atau private network tuh. Makanya ketika ingin mengakses data yang di pusat, itu kita harus menggunakan VPN yang memang sudah diregistrasikan oleh perusahaan tersebut, terutama dari pusat untuk di-share ke cabang ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses data yang di pusat.
Nah, kalau ini salah satu juga yang memang masih saat ini atau bahkan kedepannya tentunya terjadi, yang mulai dari era ya tentunya kalau zaman menggunakan TeamViewer sama UltraViewer itu dia bukan pakai VPN, tapi kita melakukan remote jarak jauh ya, remote jarak jauh. Misalnya komputer kita di tempat kerja di kantor misalnya di Jakarta, kita instalin UltraViewer atau TeamViewer ya. Nah, itu kita set up kredensialnya nanti, jadi komputer itu tetap aktif tuh selama ditinggal ya. Tetap aktif, baru kita di rumah connect ke sana. Nah, kerjanya atau melakukan sesuatunya dari rumah atau dari tempat lain. Jadi di sana otomatis ya tentu akan bergerak sesuai dengan apa yang kita lakukan via remote ya. Nah, kalau di sini penggunaan VPN-nya tentu berbeda dengan yang tadi TeamViewer atau UltraViewer ya. Kalau TeamViewer atau UltraViewer tentu remote desktop atau remote dengan PC ya. Nah, kalau VPN kita tidak dengan remote tapi masuk langsung ke jaringan tersebut. Jadi bisa mengakses server ataupun aplikasi yang memang secara private. Oke, kemudian manfaat lain dari VPN di sini lebih efisien dan juga berbiaya ekonomis daripada menggunakan listrik lain atau panggilan jarak jauh melalui modem ya. Nah, tentu manfaatnya biasanya ini merambah ke bagian infra ya di IT di tiap perusahaan. Mereka tentunya ada alokasi budget atau tiap bulan atau per tahun. Jika menggunakan VPN atau tanpa VPN ini alokasi biaya yang terpakai itu berapa? Tentu sudah ada rinciannya dan bisa disimpulkan. Ya, kalau di sini secara generalnya lebih mengurangi biaya, tentu artinya lebih ekonomis dari segi manfaatnya. Ya, kemudian di sini juga manfaat VPN bisa sebagai pengganti WAN. Nah, pengganti WAN di sini, contohnya di sini ada 4 kelompok ya, 4 kelompok dengan jaringan LAN. Nah, 4 kelompok dengan jaringan LAN, di sini kita anggap gedung 1, 2, 3, dan 4. Nah, antara gedung 1 dan 2 itu tidak bisa saling bertukar data atau tidak bisa saling berkoneksi. Begitu juga dengan 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, dan 4, dan seterusnya ya. Itu tidak bisa saling terkoneksi atau bertukar data atau informasi. Nah, kemudian di sini diterapkan penggunaan akses VPN, yang dimana jika menggunakan VPN itu ketika kita connect, tentunya VPN-nya sudah kita konfigurasi agar bisa mengakses network atau jaringan dari keempat LAN area tersebut. Tuh. Jadi ketika yang area 1 connect ke VPN, nah dia bisa melakukan bertukar data atau informasi dengan area 2, 3, dan 4. Tuh. Ini tentunya bisa di set ya. Biasanya kan kalau LAN itu biasanya menggunakan kabel ya atau WiFi yang memang jaraknya nggak jauh. Tuh kan. Jadi sistemnya memang tidak di share publik, jadi diaksesnya hanya di area
tersebut atau area tertentu aja. Tuh. Oke, kemudian di sini salah satu hal lain dari cara kerja untuk yang VPN. Nah, di sini remote VPN klien ya. Ini artinya kita yang di laptop ini kita yang menggunakan. Kemudian kita menggunakan modem ya. Modemnya konsepnya yang dial-up atau yang menggunakan jaringan telepon, atau kalau dulu sebelumnya kalau nggak salah yang waktu masih pakai apa ya, modem yang model jadul banget ya dulu, itu ada yang metodenya pakai dial up, jadi panggilan telepon. Nah, seperti panggilan telepon dial up, jadi ketika berhasil connect kita bisa melakukan interaksi dengan internet. Ini akan ke ISP. Nah, di sini tentunya secara antara modem dan VPN server, ya tentunya ada perbedaan dari cara koneksi jaringannya ya. Yang dengan di sini ada long distance call, ada tentunya jarak ya, ada perbedaan. Nah, ada perbedaan. Kalau di sini virtual tunnel, ya artinya kita bisa melakukan injek atau langsung ke tujuan alamatnya. Ini kurang lebih salah satu konsep dari cara kerja VPN. Ya, atau ini dari cara kerja router to router atau secara real time. Nah, ini biasanya digunakan sama bank ya. Digunakan sama bank. Misalnya bank cabang A dengan bank cabang B. Nah, ini bank cabang A dan cabang B nggak bisa saling berinteraksi sebenarnya. Mereka hanya bisa berinteraksi dengan tentunya sesama di cabang tersebut. Nah, makanya ada konsep dengan VPN, mereka mungkin tidak terkoneksi dengan VPN langsung, tapi secara pengaturan konfigurasi jaringannya dengan router di sini dikonfigurasi agar bisa saling terhubung antara office bank A dengan office dari bank B. Nah, akhirnya mereka bisa saling bertukar data. Ini salah satu konsep jaringan ya. Jaringan virtual private network atau VPN yang diterapkan kurang lebih sama bank. Biasanya identik dengan bank ya. Nah, kemudian apa aja yang dibutuhkan dalam hal untuk membangun VPN ya. Nah, di sini diantaranya ada tunneling, kemudian encryption, enkapsulasi, authentication, dan juga firewall. Ini diantaranya ada, nanti bisa kita lihat di penjelasan lebih lanjut. Oke, di sini untuk tunneling, yang pertama yaitu koneksi point to point secara logik dengan autentikasi dan juga enkripsi. Yang dibutuhkan protokol sehingga seperti point to point. Nah, ini kalau dari luar atau dari atas ya gitu kan. Dari luar atau dari atas ini tidak saling terkoneksi ya. Jadi terpisah nih antara gedung A dengan gedung B. Nah, konsep tunneling dia menggunakan akses point, tentunya anggaplah ini seperti adanya jaringan atau kabel di bawah tanah ya, yang bisa menghubungkan antara gedung A dengan gedung B. Tentunya dengan nantinya dikonfigurasi ya. Ini konsep dasar ya tentunya dari tunneling. Kemudian di sini salah satunya ada beberapa jenis.
Itu kita bisa membuat sendiri atau membutuhkan software klien pada remote site ya. Atau juga bisa disediakan sama ISP provider yang kita gunakan. Bisa kita pakai yang merah atau WiFi yang biru atau yang lain sebagainya. Jika mereka menyediakan untuk tunneling, ini bisa kita gunakan. Tuh. Nah, kemudian untuk VPN dengan tunneling protokol, dia beberapa metode yang bisa digunakan. Yaitu ada metode yang PPTP, itu point to point tunneling protocol, atau L2TP, layer 2 tunneling protocol, atau IP security protocol. Untuk case di sini tunneling yang pernah saya pakai itu yang L2TP. L2TP pada konfigurasi VPN untuk jenis protokolnya. Oke, kemudian di sini point to point dari tunneling protokol, dia lebih disupport sama Windows ya. Lebih disupport sama Windows atau lebih optimal jika dijalankan pada OS Windows. Kemudian enkapsulasi frame yang bisa berisi IP, IPX, NetBIOS ke dalam paket generic routing enkapsulasi yang nantinya dibungkus dengan IP. Dan juga enkripsinya dilakukan dengan MBPE atau Microsoft Point-to-Point Encryption. Nantinya dibutuhkan IP untuk tunnel. Dan di sini konsepnya itu tadi ya, ada voluntary tunnel, artinya kita bisa membuat sendiri atau ada software klien ya. Kemudian untuk yang L2TP ya, ini untuk yang L2TP kombinasinya dari dua tunneling protokol, yaitu PBTP dan L2F. Bisa membuat banyak tunnel. Ini biasanya dienkapsulasi data dalam IP, ATM, frame rel, dan X25. Kemudian ada terkait dengan IP security protocol. Nah, di sini tentunya dari konsep dasar, ya dari gambarnya juga ada perbedaan ya. Dari gambar juga ada perbedaan antara yang tadinya PPTP dan L2TP dengan IP security protocol. Di sini banyak atau perbedaannya cukup banyak. Untuk yang IP security protocol dia bekerja hanya pada jaringan yang mendukung tentunya IP ya. Jadi memang hanya alamat IP yang bisa digunakan. Atau protokolnya HTTP. Jadi tidak berbentuk alamat domain. Jadi pure 100% IP yang bisa dilihat dalam bentuk angka. Kemudian paket IP dibungkus dengan IPsec. Dia bisa membuat tunnel dan juga enkripsi. Ada dua mode, transport mode dan tunneling mode. Di sini untuk transport mode bisa menggunakan tunnel yang dipakai sama L2TP. Dan juga enkripsinya dilakukan sama IPsec. Dan di sini untuk tunneling mode yaitu tunnel dan enkripsi dilakukan sama IPsec dan enkripsinya menggunakan dash atau 3dash ya. Oke, ini lebih kepada penjelasan apa yang dilakukan atau yang dikerjakan sama beberapa tadi ya dari tunneling
VPN tunneling protokol ya. Mulai dari VPTP, L2TP, dan juga IP security protocol. Oke, di sini untuk encryption ya, ada untuk encryption-nya bisa menggunakan Microsoft Point-to-Point Encryption atau DES, 3DES, Lopis, dan juga Public Key Encryption. Ini beberapa enkripsi yang bisa digunakan dalam konsep VPN. Oke, kemudian enkapsulasi. Enkapsulasi di sini paket yang akan melalui tunnel kemudian dibungkus dalam paket baru sehingga alamat ujung tujuan dari terowongan, tentunya tunnel itu dalam bentuk mirip kayak terowongan ya, itu kita bisa kita ini di dalam kayak bisa kita lihat di seperti tadi ya gambar yang ada di bawah tanah itu ya. Dan enkapsulasi itu berbentuk seperti kapsul tentunya. Kemudian untuk autentikasi, di sini proses untuk menentukan apakah pengirim adalah orang yang berwenang ya. Tentunya orang yang berwenang itu tentunya sudah diberikan kredensial user sama password ya. Nah, sudah diberikan kredensial user sama password sehingga tentunya ya orang yang berwenang itu mulai dari level staff, kemudian level ya middle, kemudian top level dan lain sebagainya itu bisa mengakses jika memang sudah diberikan kredensial autentikasinya. Nah, ini untuk perbedaan dari dua level autentikasi. Yang pertama dari komputer level authentication, ini modelnya dari komputer mengirim sertifikat atau kredensial. Yang artinya sertifikat kredensial ini berisi ada username dan password, kemudian diterima sama nodes ya, nodes untuk yang tadi sudah dikonfigurasi untuk security dari VPN connection-nya ya. Nah, kemudian ada user level autentikasi. Di sini tentunya kalau user level autentikasi dia mengisi sertifikatnya mengisi kredensial username dan passwordnya terlebih dahulu. Nah, baru kemudian dikirim ya seperti klik login atau yang sejenisnya baru terkonek ya jika memang sesuai. Ya, kemudian untuk yang firewall ya. Untuk yang firewall di sini bisa mencegah serangan dan juga mengamankan komunikasi data. Kayak firewall di sini seperti di sini ya. Kita bahasakan dia seperti tembok api ya. Jadi tembok yang membatasi antara sistem dengan jaringan luar. Nah, konsepnya sama mirip dengan untuk yang firewall ini. Jadi tidak sembarangan browser, internet, ataupun yang lain sebagainya ya. Seperti plugin dalam sistem atau website, itu ada beberapa yang memang di disable ya. Sehingga bisa aja ada fitur yang memang tidak connect, tidak tampil ya. Oke, untuk firewall di sini saya mengalami di sistem ya. Di sistem yang saya kerjakan itu
ketika menggunakan IP diaksesnya itu bisa ya normal, ada fiturnya bisa digunakan. Nah, tetapi ketika menggunakan domain itu diaksesnya ada responnya itu 403, artinya forbidden ya, ditolak aksesnya. Nah, ditolak itu untuk yang cache terkena firewall tadi ya. Nah, itu harus dicek melalui jaringan atau sistem networknya. Jadi konfigurasi firewall di sini bisa membatasi akses dari luar, tentunya untuk mencegah serangan baik yang sistem yang dipercaya ataupun yang enggak ya. Tentunya tujuannya apa? Untuk mengamankan data yang ada di dalam lingkungan jaringan tersebut ya. Oke, ini gambar VPN server jika di depan dari firewall ya. Di depan dari firewall atau di depannya. Nah, kalau ini VPN-nya di belakang firewall ya. Jadi user pakai internet dulu, kemudian di sana ada firewall, baru mengakses ke sistemnya atau aplikasi itu melalui jaringan VPN. Jadi perbedaannya antara yang di depan sama yang di belakang ya. Sebelum atau setelah firewall. Oke, yang mesti kita perhatikan kepada VPN yang mungkin bisa digunakan ya. Nah, di sini melalui jaringan umum ya, maka perlunya keamanan data. Nah, di sini karena kita melalui jaringan umum atau publik, entah WiFi yang ada di kafe gitu kan, WiFi yang ada di kafe, kemudian jaringan yang ada di mungkin WiFi kita itu kan juga termasuk publik ya, termasuk publik juga atau hotspot yang kita gunakan. Nah, itu makanya perlu keamanan data ketika kita berselancar di internet. Nah, kemudian enkripsi sangat dibutuhkan dalam proses pengiriman data. Nah, enkripsi ini kalau kita melakukan pengiriman data atau berselancar atau browsing di internet, kita bisa menggunakan VPN salah satunya. Nah, kemudian performa internet di sini terkait dengan performa internet seperti kecepatan transfer data, mudahnya koneksi ke internet, kestabilan koneksi, dan lain sebagainya. Dengan adanya sedikit lebih lambat bila dibandingkan dengan tanpa VPN. Nah, karena kalau di VPN ada proses tunneling dan enkripsi deskripsi. Jadi, kalau pakai VPN tentu ada sedikit perbedaan dari seminimalnya itu kecepatan akses internet yang kita rasakan ya. Kalau tanpa VPN tentu normal atau bahkan bisa lebih cepat. Nah, kalau pakai VPN di sini bisa lebih cepat atau bahkan kecepatannya berkurang dari yang biasa kita lakukan tanpa VPN. Ya, VPN di sini juga ada beberapa jenis yang pernah saya alami ya. Ketika saya menggunakan VPN ketika udah connect ya, untuk mengakses server di satu perusahaan, itu udah connect, nah itu saya nggak bisa buka atau balas chat WhatsApp, nggak bisa buka browser internet di browser yang saya pakai, artinya keblok ya, jadi hanya bisa diakses atau hanya bisa mengakses alamat yang memang sudah di-allow, jadi nggak diakses ke semua, jadi hanya satu alamat aplikasi atau server yang bisa diakses. Untuk yang lainnya itu diblok ya, jadi hanya loading aja gitu kan. Nah, ada juga VPN yang memang bisa diakses ketika udah connect, ini masih bisa mengakses
browsing seperti YouTube, googling dan lain sebagainya. Nah, jadi memang bisa diatur untuk VPN ini apakah memang bisa digunakan untuk browsing segala macam atau dibatasi gitu kan. Atau bahkan juga jaringan internet yang kita gunakan ini kita bisa membatasi website mana nih yang diblok pada jam-jam tertentu. Karena ada juga misalnya kayak YouTube diblok misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 12. Kemudian jam 12 sampai jam 1 dibuka. Artinya ketika orang kerja itu nggak boleh sambil nonton YouTube gitu kan. Oke, di sini untuk terkait dengan penjelasan VPN, apakah ada pertanyaan? Pak, kalau VPN tuh rata-rata berbayar ya Pak? Ada yang gratis juga nggak Pak? Oke, kalau VPN, kalau untuk pemakaian sendiri ya, yang gratis ada kok, banyak yang gratis. Saya dulu terakhir pakai apa ya, VPN tuh Browsec ya. Tapi memang tidak semua negara itu dibuka. Hanya Kayak negara-negara tertentu aja Pak yang bisa diakses gitu Pak ya? Kayak iya, Amerika gitu aja Pak ya? kadang Amerika beberapa sih mungkin 5 sampai 7 kebuka, tapi jaringannya itu tengah-tengah ya, nggak full. Tuh, kalau yang free. Kemudian VPN apalagi ya? Sebenarnya banyak yang gratis, tapi memang biasanya dari lokasi kita ke sana itu jauh gitu kan. Dia servernya ada kalau di Singapura mungkin masih dekat ya. Kalau di luar Asia kan lumayan jauh, jadi butuh apa ya, koneksinya tidak terlalu cepat gitu. Kalau yang berbayar memang dia ada apa ya, dashboard atau infografis kecepatan jaringannya itu kelihatan. Tuh. Oh, makasih banyak Pak. Ya sama-sama. Mungkin pernah ngerasain nggak dulu? Saya lupa tahun berapa ya, 2000, yang zaman WA, kayaknya WhatsApp di blok deh ya. Kayaknya sehari 2 hari tuh dulu tuh WhatsApp di blok sama provider, hampir semua provider ya, atau internet. Jadi satu Indonesia itu nggak bisa akses WhatsApp, jadi harus pakai VPN. Itu 2018 akhir atau awal 2019 tuh kalau nggak salah. Nah itu setelah pakai VPN ya baru bisa gitu. Jadi memang jaringan kitanya aja tuh yang di blok untuk mengakses aplikasi atau web tertentu. Tuh. Nah kalau case-nya dulu itu senasional ya, berarti yang melakukan tuh Kominfo ya. Kominfo yang melakukan jadi jaringan lokal yang terdata di Indonesia gitu kan, secara lokasi itu nggak bisa mengakses misal kayak WhatsApp, terus sosmed yang lain juga kayaknya Instagram tuh, beberapa ya tuh. Kalau untuk pakai yang free secara ringkasnya banyak, bahkan sangat banyak ya. Kalau memang secara kecepatan akses itu terbatas, anggaplah dengan yang berbayar itu tengah-tengah gitu. Nah, tapi tergantung koneksi yang kita gunakan juga. Tuh. Kalau koneksi yang kita gunakan mungkin bandwidth-nya lumayan tinggi, ya itu bisa juga mempengaruhi kecepatan juga di sana. Tuh. Walaupun secara data tidak apa ya, nggak full cover gitu kan, tapi tetap aman sih itu. Oke, ada pertanyaan lain sebelum ya? Pak, apa bedanya VPN dengan proxy? Karena kan yang saya ketahui itu keduanya sama-sama bisa menyembunyikan IP address kita ya, sama mengacak gitu. Oke.
tadi ya VPN dengan proxy. Mungkin bedanya ini ya. Kalau VPN itu sama proxy mungkin bisa dibilang beda-beda tipis ya. Atau dia sama-sama mempunyai fitur menyembunyikan alamat kita ya, itu. Bisa menyembunyikan alamat kita dari jaringan yang kita pakai. Nah, tapi untuk yang VPN dia ada tambahan atau fitur tersendiri. Tuh. Yang pernah saya rasakan sendiri itu diantaranya saya bisa mengakses server customer atau klien yang saya kerjakan untuk aplikasinya itu. Nah, mengaksesnya itu harus melalui jaringan atau kita connect ke VPN. Jadi kita connect ke WiFi dulu, baru WiFi mana aja, jaringan mana aja, baru connect VPN. Itu baru bisa mengakses aplikasi server mereka tuh. Tapi itu juga enggak semuanya. Itu hanya yang didaftarkan. Misalnya aplikasi yang kita kerjakan itu ada 10 server ya, itu kan. Misal 10 server. Anggaplah 10 server atau 10 aplikasi. Nah, user VPN-nya kan tuh nanti dibuat kredensial untuk login. Nah, dibuat kredensial untuk login, ini nanti aksesnya untuk yang mana aja. Misalnya untuk 3, ya udah. Berarti hanya 3 aplikasi aja yang bisa diakses ketika menggunakan VPN tersebut. Kalau tanpa VPN itu, dia nggak bisa akses sama sekali. Itu salah satunya bisa membatasi apa ya, atau memberikan keamanan data lebih berlapis ya. Itu. Selain daripada menyembunyikan alamat diri kita atau device kita. Bahkan bisa membatasi juga apakah ketika kita udah connect VPN itu tetap bisa menggunakan internet secara normal atau enggak. Nah, karena saya pernah ngerasain nih di company A ketika udah connect VPN, saya nggak bisa lagi nih browsing-browsing, buka YouTube atau nyari info atau ngirim WhatsApp pesan biasa masih bisa. Tapi kalau ada gambar itu nggak bisa. Nah, kemudian kalau di company B, itu masih bisa nih browsing-browsing pakai laptop kita gitu. Jadi itu lebih ke membatasi penggunaan kita di dalam internet, terutama ketika udah connect ya. Nah, udah connect, apakah kita, terutama untuk dengan perusahaan ya, apakah data kita ketika udah connect ini tetap bisa mengakses internet normal atau enggak gitu kan. Tentunya untuk lebih keamanan lebih lanjut. Tuh. Ya bedanya sebenarnya lebih ke peningkatan keamanan ya. Tuh. Kalau saya simpulkan lebih peningkatan keamanan bedanya. Itu dari pengalaman saya ya selama ini terkait penggunaan VPN untuk pribadi atau VPN untuk dengan perusahaan itu. Jadi kurang lebih itu bedanya ya. Oke, baik. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Oke, jangan lupa di pertemuan ini untuk absensi di Elma. Kemudian untuk minggu depan tanggal 27 ya. Ntar saya reminder lagi ya. Bapak izin bertanya untuk UAS. Iya. UAS itu tanggal 27 berarti minggu depan ya? Iya, minggu depan. Oke, baik.
Ada info lain kah? Nggak ada sih Pak, jadi belum tahu aja waktu UASnya yang mata kuliah Bapak. Oke. Kalau yang kemarin udah beres semua yang sama Pak Halim? Sepertinya sudah semua Pak, kalau yang offline. Ya baik, untuk UAS jangan lupa untuk dokumen dibuat ya. Karena nanti dokumen dikumpulkan ya, karena waktu UTS kemarin kan belum dikumpulkan ya, karena belum full. Jadi nanti nggak harus dicetak atau di print, jadi soft copy-nya aja. Nah kemarin terakhir kita kalau nggak salah sampai 24 ya, kalau nggak salah nomor urut 24 untuk UTS. Nah berarti jika ada perbaikan atau revisi ya di sini seharusnya udah direvisi yang dari atas juga. Jadi tinggal melanjutkan beberapa poin di dalamnya ya sampai bab 4. Tuh. Jadi poin-poin ini jangan sampai kelewat ya. Tuh. Mulai dari RD, kemudian flow map, diagram konteks, kemudian UML. Di sini ada perancangan sistem untuk terkait dengan antarmuka sistem, berarti tampilan screenshot-nya ditambahkan penjelasan ya. Misalnya tampilan login di screenshot, kemudian dipastekan di Word. Nah, dijelaskan ya, misal pada gambar misalnya 310, yaitu mengenai form login yang digunakan nantinya oleh user untuk login atau masuk ke dalam sistem sesuai dengan kredensial yang telah dibuat dan juga sesuai dengan role masing-masing gitu kan. Jadi jangan lupa diberikan penjelasan. Kemudian pengujian sistem bisa pakai metode black box ya. Kayak kalau di sini analisis interaksi antarmuka sistem aplikasi. Nah, ini bisa lebih kepada penjelasan mengenai kegunaan, kejelasan fungsi, estetika tampilan, konsistensi tampilan, dan juga kejelasan web. Dan terakhir, bab 4 penutup, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Daftar pustaka tentunya isinya ada yang dari bab 2 dan latar belakang masalah ya. Jadi jangan lupa ditambahkan. Nah, ini untuk contoh dokumennya yang mungkin lupa atau belum sempat lihat, ini di sini ada di tab general ya. Di bagian general ini bisa dicek. Kemudian nanti untuk pengumpulan dokumennya dalam bentuk PDF ya. Nanti di sesi ke-14 sudah bisa dikumpulkan mulai hari Senin ya. Mulai hari Senin. Dan untuk presentasinya tidak perlu bikin PPT. Nggak perlu bikin PPT, jadi untuk konsep presentasinya kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi ya pembukaan, nama judulnya apa, kemudian pengenalan anggotanya siapa aja, kemudian biasanya pada bab 1 ya, bab 1 latar belakang atau rumusan masalahnya dijelaskan. Jadi bab 1 nggak harus semua, tapi dijelaskan yang memang terkait dengan permasalahannya. Bab 2 bisa diloncat, kemudian bisa langsung bab 3 ya. Gitu. Jadi penjelasannya bisa langsung melalui PDF atau dokumennya. Jadi tidak harus dibikin PPT. Baru setelah itu simulasikan sistem yang telah dibuat. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oh ya, untuk
submit jurnal yang belum nanti kita bahas lagi setelah UAS ya. Setelah UAS. Jadi setelah UAS kita bahas lagi ya, mungkin bisa by group atau per kelompok. Jadi nanti bisa kita cek-cek lagi dan review lagi, karena yang terakhir juga saya belum sempat nge-review yang udah ngirim ya. Dan juga untuk target submitnya nanti ke jurnal yang berbeda, insya Allah nanti saya infokan di waktu yang lain. Oke, untuk terkait UAS, apakah ada pertanyaan? Nanti kita tanggal 27 ya, insya Allah. Nanti saya minta ke akademik mungkin dari pagi, paling lambat bisa jam 9 atau paling cepat jam 8 pagi. Nanti infonya akan diinfokan lebih lanjut. Oke, ada pertanyaan? Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Mungkin tidak ada, teman-teman, cukup. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk yang sudah hadir ya pada malam hari ini. Semoga nanti ujiannya dan persiapan UASnya dilancarkan. Dan juga jangan lupa untuk absensi di Elma untuk yang belum. Baik, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, malam, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak.